Amat tiket tuh. Aku biasanya nggak seterbuka ini sih. Oh. Nggak Oke. apa-apa. Aku pada prinsipnya harus terbuka. Pejabat aja yang suka nutup-nutup fakta. Sebenarnya kalau Kanana tuh udah banyak banget ya yang recognition-nya. Sebenarnya narasi tetap bisa dibilang startup nggak ya Kanana? Masih, karena kan kita jalan 5 tahun. Dan I think aku tuh belajar juga waktu itu sama Nadim, aku ingat. Dan dia bilang, Gojek walaupun udah sebesar itu, selalu you always have to have startup mentality. Jadi startup tuh not necessarily cuma hitungan besaran bisnisnya, tapi juga lebih ke semangat dan cara kerjanya. Startup itu kan selalu pokoknya mau coba gitu ya, try new things gitu. Terus harus selalu, ya kalau bisa you're ahead of the game gitu. Terus orang-orang itu juga harus mental startup. So that's what kita lakukan juga sih di narasi. Mau seberapa lama pun, mau seberapa besar pun, harus selalu merasa diri menjadi startup. Jadi terus jadi organisasi yang terus mau belajar. Startup tuh identik sama radical innovation, terus adaptasi, selalu cepat gitu. So I think kalau misalnya narasi startup itu ini benar nggak ya description-nya? Omnichannel news and media company, multiple brands and content. So Yes. narasi is a startup media company. Yes. Tapi di sini juga in the helm, yaitu foundernya Kak Nana, a very seasoned news anchor in the country. Udah tua maksudnya. Tapi I don't think this... for 22 years loh, 22 tahun aku jadi wartawan. Tapi hebat sih, I think 20 tahun itu sekarang bangun narasi, you've got a lot of experience, a lot of awards. Di sini aku langsung melek yang di Anti-Corruption Public Figure by Indonesia Corruption Watch. Boleh nanya dikit nggak, what do you think buat RKUHP? I think we all have to be prepared dan siap-siap sih. Jadi memang we did our best waktu itu nolaknya, tapi memang akhirnya harus disahkan. Dan kalau kita pelajari pasal-pasalnya, ya itu akan banyak sekali potensi kita bisa tiba-tiba di penjara. So we all need to be very careful in our activities sekarang ini. Akan ada upaya untuk bawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi to be totally frank with you guys, aku nggak mau bohong-bohong, aku pesimis judicial review yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi akan berhasil mengubah pasal-pasal yang memang mencederai demokrasi. Tapi still tetap harus dilakukan and then tetap harus dikawal. Soalnya itu bikin media sama freedom of press itu lumayan terhambat ya. Is it something yang narasi have to tackle? Ada perubahan yang drastis nggak abis itu? Yang sekarang enggak, karena we still going to keep doing what we're doing gitu ya. Buktinya walaupun udah disahkan, kita tetap kencang banget mengkritisi. Ya we just gonna see how it goes sih ke depan. Cuma memang Dewan Pers udah ngasih wanti-wanti, bahkan sebelumnya Dewan Pers juga udah kirim surat resmi gitu ya, meminta pasal yang terkait dengan freedom of the pers-nya itu ditinjau ulang dan dicabut. Tapi buktinya seperti biasa kita harus kecewa gitu ya sama wakil rakyat kita yang kupingnya terlalu tebal untuk dengar keluhan atau protesan, tapi sangat tipis ketika dengar kritikan. So that's the typical wakil rakyat kita sekarang. Aku kayak lagi dengerin Mata Najwa nggak sih? Sorry ya. Maybe a little short introduction ya, kenapa aku sebenarnya mau bikin ini dan launchingnya di ulang tahun ke-28 kemarin. Sebenarnya salah satu reasonnya, I think Kanana itu salah satu sosok dari a very successful professional yang masuk ke arah entrepreneurship. Dan sebenarnya entrepreneurship itu sesuatu yang mengubah hidup aku dari dulu. Aku dulu orangnya dibully, I'm very low self-esteem, tapi entrepreneurship bisa dibilang change my life, karena waktu itu kayak ngerasa I have more control of my life gitu. Nah, akhirnya Sevenpreneur itu dibangun untuk 3 hal basically. Edukasi, perdampingan, dan permodalan. Jadi di sini kita mau bikin komunitas entrepreneur yang mau mulai maupun mau mengembangkan bisnis, bahkan mungkin satu kata yang lebih tepat tuh membantu UMKM gitu. Dan kebetulan aku passionate banget pendidikan, so di charity event termasuk yang birthday kemarin itu masuk ke celengan beasiswa. Yang aku dengar story-storynya dari zaman kita collab Ternak Uang 2 tahun lalu ya kayaknya, 2 tahun lalu. Ada banyak yang terancam putus kuliah, terancam apa, tapi akhirnya bisa ditolong dan akhirnya dikasih tunjangan. I mean, it's something yang I resonate a lot, especially pendidikan. Kita ada 3 segmen nih Kak. So yang pertama aku mau belajar, lebih tepatnya aku mau belajar biar sama-sama di sini tuh ikut belajar. So we're gonna talk about narasi as a startup. Nah mungkin satu statement yang paling terkenal waktu itu, Kanana bilang 2 tahun membangun narasi itu lebih melelahkan dibanding 14 tahun jadi jurnalis, 14 atau 17 ya, harusnya 17 ya. Ini waktu kita 2 tahun yang lalu ya, narasi baru 2 tahun. Dan itu ngerasa capeknya, ya Allah, capek banget. A lot of sleep. Aku tuh ingat apalagi pas awal-awal bikin perusahaan ya, aku turun 5 kilo tahu kok. 5 kilo?
kilo, I lost a lot of sleep, turun berat badan banyak, and I cannot stop thinking about what could go wrong gitu ya. Jadi secara orangnya emang overthinking. Siapa yang Virgo angkat tangan? Virgo kan suka overthinking. It's still tiring, tapi sekarang tuh udah lebih agak sedikit calm gitu. Tapi di awal-awal pas proses, I'm not gonna lie to you, it's hard. And I think you know personally juga kan how hard it is. Jadi nggak mau ngasih bunga-bunga di depan. It's hard, tapi at the end, I think it's something that I have to do. It's worth it, gitu sih. Kalau hardnya tuh bisa cerita nggak Kak? Kayak what are the hardest things in startup yang bikin drastis perubahannya dari being a journalist, being a professional pas startup? Worries-nya apa? Kayak things could go wrong gitu. Things could go wrong. Yang pertama itu karena bebannya adalah waktu itu it's not that just not me dan my two co-founder, tapi ketika kita mulai narasi itu ada 10-an orang yang dulu dari Metro yang decided also to quit their day job. Oh, wow. Ini senior-senior juga berhenti di Metro and then decided untuk join narasi. Padahal narasi itu belum jelas apa. Maksudnya ya kita tahu kita mau bikin media digital, kita mau bikin sesuatu yang berbeda, kita mau cater specifically to anak muda. So we know what we wanna do. Tapi as a barang tuh masih belum jelas. Dapat duitnya dari mana, ngerjain apa, dan sebagainya, itu masih belum jelas. And then ada 10 orang yang decided, dan 10 orang ini tuh orang-orang yang udah punya keluarga, yang udah berkarir 10 tahunan juga di Metro. Terus they put their risk, betul-betul taking risk gitu ya. For me, to be honest, aku ngambil risk, I still have my husband who support me, he's a lawyer. So, again, I wanna be completely honest with you, risk yang aku ambil mungkin gak sepadan dengan risk orang-orang yang udah berhenti kerja, yang sole provider of their family, terus memutuskan untuk gabung narasi gitu. Kalau aku waktu itu, yes, I wanna make narasi. I always dulu selalu kerja sendiri gitu ya. Tapi I still have my husband who supports me. Jadi kalau ada apa-apa tuh, I can just like ya udah nggak usah kerja aja gitu. Gantungin harapan sama Baim gitu, my husband. Okay. Tapi ya itu yang pertama itu. Jadi beban karena harus menghidupi orang yang percaya pada visi misi kita. Sementara dalam hati kecil terkadang kan kita suka meragukan diri sendiri ya kok. Terkadang bahkan orang put so much faith in us, tapi dia lu nggak tahu dalam hati gue galau banget. Ya Allah gitu kan. Tapi emang dari dulu itu sih kayak I think orang tuh salah kaprah entrepreneurship yang susah itu umpamanya jualan dan lain-lain. I think people aspect itu salah satu yang ngebebanin sih. So our partners, our team dan lain-lain kayak responsibility sana I completely relate sih. Dan itu yang ternyata susah tentang entrepreneurship gitu. Ya, responsibility itu. Terus yang kedua ya how to find the right business model. Itu sampai sekarang juga salah satu challenges yang berusaha kita crack karena susah untuk jualan berita di Indonesia. People would wanna pay untuk bayar Netflix, bayar Spotify, bayar Disney Plus, bayar Mola. People would wanna pay for entertainment, for movies gitu ya. Tapi once we ask them to pay for the news gitu ya, ketika kita minta mereka untuk mau membayar untuk dapat berita yang berkualitas, and then orang nggak mau bayar gitu. Dan sebetulnya itu juga salah satu how to find the right business model. Gimana caranya memang bikin perusahaan ini bisa dapat revenue. Itu salah satu tantangan yang bahkan sampai sekarang juga masih kita alamin sih kok. Jujurly. Kayaknya aku kalah muda sama Kanada. Terus kalau misalnya udah tahu kayak a lot of challenges gitu, kenapa waktu itu kekeh banget mau bangun narasi di awal? Karena buat aku nggak ada pilihan. At that time ya, aku melihat bahwa dunia ini berubah, termasuk gimana cara orang mengkonsumsi informasi. Orang nggak lagi hanya sekedar mau dapat informasi satu arah, tapi dua arah. Orang nggak lagi duduk jam 9 malam nonton Dunia Dalam Berita, atau duduk jam 8 malam nonton berita di TV di ruang keluarga gitu ya. Orang dapat berita dari manapun, dari berbagai platform, and mostly dari apa yang ada di tangan mereka sehari-hari. So people udah berubah nih cara mereka konsumsi media. Berarti in order for me to stay relevant, kalau mau terus bisa juga berguna gitu ya kita harus menyesuaikan. I have to adjust. Dulu tuh waktu aku berhenti dari Metro TV tuh sebetulnya tuh posisiku lagi enak banget kok. Mata Najwa ratingnya paling tinggi waktu itu di Metro, sponsornya paling banyak. Udah tenang, udah pasti ada yang nonton. Pemirsa Metro TV tuh walaupun nggak sebesar pemirsa Ikatan Cinta gitu ya, atau sinetron dan sebagainya, tapi udah ada ceruk pasarnya tuh. So if I'm content with that gitu ya, pemirsa TV berita nonton Mata Najwa jam 8 jam prime time, udah selesai, hidupku udah tenang. Tapi terus kita ngelihat datanya, makin lama ceruk yang nonton TV itu makin kecil. Dan aku mengingatkan lagi pada diriku sendiri, ketika aku bikin Mata Najwa, ketika aku mau melakukan ini, yang aku cater tuh sebetulnya anak muda. I believe in the power of the youth gitu ya. Jadi justru anak mudanya nih yang harus aku layani, anak mudanya yang harus dapat informasi berkualitas. Dan anak muda kagak nonton TV,
kagak nonton Metro TV. Anak mudanya nonton beritanya waktu itu di aplikasi berita, apakah dulu Line Today, apakah nonton beritanya di Instagram gitu kan, nonton beritanya di YouTube. Jadi apa gunanya gue bikin sesuatu yang gue tahu nggak akan ditonton orang yang ada di sini. So I have no choice. Akhirnya ya aku memutuskan ya harus bikin perusahaan yang memang ada di sini supaya aku masih berguna. Kalau enggak ya nggak berguna hidupku. Ya karena suatu lebih anak muda daripada aku, bahkan aku aja baru mulai masuk ke dunia sneakers. Tapi keren sih, everyone is targeting the young. Analoginya startup-startup tuh banyak memang targeting anak muda baru, karena memang anak muda yang lahir di zaman sekarang itu jauh lebih digital savvy dan mungkin jadi generasi yang bisa mendorong perekonomian digital di beberapa puluh tahun ke depan. So I agree sih. Dan waktu itu jadi partneran sama 2 co-founder ya berarti? Ya, Kak. Ya, jadi dua-duanya juga dari Metro, waktu itu sahabat baikku, Katarina Davi, dulu bahkan sama-sama di RCTI, jadi aku pertama kali terjun jadi wartawan itu tahun 99, aku magang di RCTI bersama-sama Keket, terus habis itu dia pindah ke Metro juga bareng aku. Dahlia Citra tuh waktu itu eksekutif produser Mata Najwa, dan dia salah satu dari 9 orang lainnya yang boyongan keluar dari Metro untuk bikin narasi waktu itu. Sempat ada drama nggak pas Merame keluar itu, Kak? Drama banget, drama dan air mata. Tapi nggak, semuanya baik-baik gitu ya. My relationship with Metro, I learn a lot dari Metro. Itu benar-benar, karena aku tuh, itu perusahaan pertamaku loh kok. Aku tuh sebelumnya nggak pernah kerja di tempat lain. Magang di RCTI cuma 3 bulan. Tapi perusahaan pertama yang aku apply dan aku daftar, aku tuh karyawan nomor 1, 001 Metro TV. Dan aku belajar banyak banget di Metro. I owe Metro a lot gitu. Termasuk Mata Najwa. Kalau nggak di Metro tuh nggak akan ada Mata Najwa. Jadi my relationship are very good with Metro. Kita juga sekarang lagi penjajakan kolaborasi lain. So yeah, I owe a lot to Metro TV. Oke, despite all the drama ya, kan sebenarnya itu juga, is this your first startup, Kak? Startup pertama atau bukan? Yes. 17 tahun jadi karyawan, 17 tahun terima gaji, 17 tahun nggak harus mikirin kira-kira revenue-nya cukup atau nggak buat bayar THR. 17 tahun nggak harus mikirin ini biaya operasional, dan nggak harus mikirin apakah KPI-nya nyampe atau kliennya happy dengan service yang kita berikan. Nggak harus mikirin itu. Benar-benar mikirnya ya liputan, kerjain tugas, wawancara dan sebagainya. Now entrepreneur nggak ada waktu yang lu nggak mikirin perusahaan lu sih. Agree. Nggak ada waktu, lu mau tidur malam, lu nggak baca sesuatu jadi keinget ini. Like every waking hours, lu mikirin narasi. In my case gitu ya. Worth it nggak? Kayak it's drastis kan change-nya dari umpamanya, wah gila nih cara pikir dari sebagai profesional, sebagai karyawan terus itu. Tapi semua drama-drama itu worth it nggak sih pas akhirnya? Apa yang bikin worth it kan? Seeing the impact, the results, I think it's yang sometimes nggak selalu langsung ketahuan di depan ya kok, tapi maksudnya kemenangan-kemenangan kecil gitu ya yang kita dapat in terms of, kalau di media tuh in terms of apakah liputan kita berdampak dan berpengaruh, apakah yang kita bikin itu bisa membawa perubahan kebijakan gitu, apakah bisa menggerakkan orang. Jadi ada ukuran-ukuran yang itu tuh fulfilling banget, yang bisa lebih terukur. Misalnya contohnya ketika pandemi, waktu itu Narasi yang menginisiasi campaign di rumah aja. Itu one of the biggest campaign, akhirnya kemudian diadaptasi oleh banyak sekali orang, hashtag di rumah aja, itu dimulai dari Narasi sesungguhnya. So we're proud of the fact kalau misalnya kita waktu itu media yang baru 2 tahun, tapi berhasil menggulirkan kampanye yang dampaknya besar. Terus kita bikin konser musik di rumah aja, kolaborasi dengan banyak sekali artis-artis di Indonesia dan ngumpulin 13 miliar waktu itu. That's also one of the biggest fundraising event yang kita lakukan. Jadi ya ada yang lebih terukur yang bisa dilihat. Tapi di luar dari itu, ketika liputan Kanjuruhan, misalnya kita kemarin bikin investigasi soal stadion pembantaian gas air mata oleh aparat terhadap supporter bola di Kanjuruhan, itu kita bikin investigasinya. Kita bikin investigasi soal Sambo, CCTV Sambo itu yang kita dibohongin gitu ya, CCTV-nya udah dipotong-potong, and then we prove that gitu di laporan investigasi kita. Jadi ya, karena ini nature-nya media, dan kita media itu kan selalu berusaha untuk ngasih informasi yang berguna untuk publik, and then we can see that happening gitu. Jadi itu tuh reward yang kita dapat dari kerja-kerja jurnalistik yang kita lakukan. Aku tuh tim sampai bikin kayak benang merahnya semua yang Kak Najwa bikin tuh intinya giving the voice to the people gitu loh, kayak telling them the truth. Dan itu ternyata yang the small wins yang keeps you going untuk narasi, tapi
kayak masih believe di the bigger vision gitu loh. Mau itu pure just kanana atau narasi, it's basically to give voice to the people gitu. Gimana cara rakyat tuh berhak tahu the truth gitu analoginya. Jadi itu yang keeps it going dan the impact makes it worth it ya. The impact makes it worth it, dan kemudian juga jadi narasi itu selain kita bikin konten, kita juga ngelola komunitas, like I said yang waktu di awal. Jadi we would go around di seluruh Indonesia. Komunitas kita tuh ada di 37 provinsi sekarang, dan setiap komunitas itu akan bikin kegiatan sendiri-sendiri sesuai yang relevan dengan komunitasnya. Dan I would travel around Indonesia untuk datang ke berbagai komunitas, ketemu anak-anak muda yang ngelihat apa yang udah mereka lakukan. Itu juga rewardingnya, itu juga reward yang didapat luar biasa sih, ngelihat anak-anak muda di akar rumput kerja, turun tangan gitu ya, banyak yang jadi relawan, melakukan banyak hal, dan itu semua didorong, digerakkan oleh narasi. Itu juga priceless banget rasanya. Tapi kan narasi ini kan is a company that wage war through content. Kita berperang melalui konten. Analoginya offering kita, distribusi kita itu konten. Tapi sekarang tuh kan kita bilang everyone is making content. Semua orang bikin konten. It's kind of a saturated market. Di sini ada statistik Instagram aja ada 95 juta konten upload setiap hari. YouTube selalu ada 720,000 views. New video setiap hari. 2 juta artikel publish setiap hari. So maybe the question itu kayak, ini salah satu fear-nya juga ya. Kalau kita mulai sesuatu, gimana cara kita compete? Gimana cara narasi atau Kanachwa itu stand out di market yang semua orang bikin konten gitu? Semua orang bikin konten, semua bisa jadi konten. Dan sekarang rasanya definisi kontennya tuh juga udah agak blur tuh. Kalau dulu definisi kita konten ya something yang kita pikirin matang-matang, kita tahu konsekuensinya kalau kita nayangin ini apa. Karena kita percaya apapun yang tampil di layar tuh akan membawa pengaruh gitu, akan mempengaruhi gitu. Jadi ada sense of responsibility sebagai pembuat konten, harusnya tuh itu. Tapi kan sekarang kan bikin konten for the sake of konten aja gitu, supaya viral lah, supaya sampai orang nabrakin. Lihat bocil-bocil, tahu nggak sih kemarin kok yang bocil-bocil nabrakin diri ke truk supaya bisa jadi konten gitu ya. Atau yang kemarin juga sempat tuh investigasi narasi yang penyiksaan terhadap monyet itu kemudian juga jadi konten. Jadi definisi kontennya tuh sekarang menurutku udah sangat menyimpang gitu ya. Iya. I totally agree. Jadinya karena semuanya dianggap konten, sekarang tuh jadi banyak banget informasi yang kemudian akhirnya orang jadi ya itu gimana caranya stand out like you said. Yang pertama akhirnya strategi narasi adalah kita nggak mau compete sama portal-portal berita yang lain yang mengandalkan kecepatan. Jadi cepet-cepetan, udah cepet terkadang suka salah, udah gitu kalau koreksinya di berita selanjutnya belum tentu juga orang yang udah baca, yang udah terpapar misinformasi jadi tahu gitu. Jadi kita nggak mau larut atau kita nggak mau ikut menggarami lautan gitu ya dengan konten-konten yang berdasarkan timeline news. Jadi yang kita pakai strateginya justru slow journalism kok. Justru slow ya? Slow journalism. In terms adalah, ya kita ngapain ngasih tahu sesuatu event yang sedang berjalan atau lagi berjalan, nggak perlu lihat cek berita, orang ngelihat live Instagram atau langsung ke akun pejabatnya juga udah tahu acaranya itu seperti apa. So instead, we choose strateginya adalah kita nggak perlu cepet-cepetan, tapi once dari di narasi, mereka akan dapat konteksnya apa, mereka akan dapat ini dampaknya apa pada kamu, akan kebijakan ini, mereka akan diingatkan bahwa misalnya kebijakan ini tuh udah pernah berlaku sebelumnya loh, dan hasilnya kayak gini, hati-hati jangan termakan gitu ya. Jadi instead of ngasih cepet-cepetan, we choose untuk nggak cepet-cepetan, tapi kita ngasih kedalaman informasi, kita ngasih kedalaman konteks, dan kita juga mengingatkan orang impact atau dampak dari satu kebijakan yang diambil. So that's one thing, slow journalism. Terus yang kedua, kita juga pakai pendekatan data. Karena sebetulnya digital era nih, yes, it has its challenges gitu ya. One of the challenges adalah itu open up new type of intimidation, something that we can discuss later. Tapi sebetulnya itu juga bawa banyak tools. Kita bisa bikin groundbreaking investigation, kita bisa crowdsource informasi, kita bisa a huge amount of data and sources yang bisa kita lakukan. Dan itu misalnya jadi ya pendekatan yang kita lakukan di program-program investigasi kita. Kayak yang kemarin tuh yang kita bikin investigasikan Juruhan, video-videonya tuh bukan dari reporter narasi, kita dapat ribuan video dari saksi mata, dari korban, dari survivors yang ada di lapangan bola waktu itu, ngirim ke kita. Kemudian kita teliti satu persatu meta datanya dan sebagainya, dan kemudian kita rangkai menjadi satu peristiwa yang utuh. Jadi then again, pendekatannya adalah slow journalism, kita pendekatan data, we use digital as in truly market tools yang ada di digital. Aku merasa sekarang ada banyak media yang bilang media digital, tapi ya sebetulnya pendekatannya ya media konvensional aja, cuma ditaruhnya di platform digital, you know what I mean? Berarti? Beritanya bikin berita cara tradisional, ditaruh di YouTube atau Instagram, dianggapnya itu media digital. Padahal menurutku media digital ya you have to empowered dan pakai semua
kenikmatan dan kemudahan yang ditawarkan di era digital untuk memastikan informasinya akurat, informasinya juga bisa mencapai target audience yang lo inginkan gitu. Tapi kayak ini ya, berarti benar-benar kayak bisa dibilang kalau aku pelajarin ya, 9 dari 10 perusahaan media journalism dan lain-lain, mereka selalu ada kenapa-napa, cepet langsung ke sana. Everyone is focused on speed gitu kan, pengen jadi orang pertama gitu. Tapi di kasus narasi jadi pertama tuh bukan jadi strateginya, malah jadi lebih fokus, lebih dalam gitu loh analoginya. Iya, semua orang udah ada di situ, kenapa kita mau melakukan semua orang yang udah lakukan juga. Pilihannya udah terlalu crowded di sana. Tapi at the end of the day, orang tuh malah jadi bingung kan, ini mana yang benar, mana yang ini kan. So my dream adalah, and our mission adalah ketika orang bingung atau apa, they would go to narasi and they would find, ini loh sesungguhnya apa yang terjadi. We don't have to be the first, like in the first hour gitu ya, cepet-cepetan yang pertama melaporkan gitu. Tapi like malamnya atau besoknya, when things are starting to calm down, they would come to us, and kemudian dapat konteks yang utuh atas peristiwa yang kita liput gitu sih. Oh wow, itu good strategi sih. Tim kreatif kita coba pakai strategi itu ya, daripada cepet-cepetan. Malah aku kalau cepet-cepetan news tuh kayak capek, kadang ada jam 12 gitu, kayak harus liput semuanya, jam 2 syuting, jam 2 pagi gitu, terus kayak, I think that's a better strategy sih. Kalau ngomongin best experience, seumur jalanin narasi berarti sekarang udah 4 tahun ya kayak? Iya 5 tahun, mau masuk 5 tahunan. 5 tahun. Kayak, what are the one best experience atau kejadian, satu hal yang paling, this is why I built narasi gitu? Sebetulnya ini menarik sih kok, karena ada satu studi yang nunjukin, jadi kebanyakan jurnalis dan media mainstream atau konvensional ya, itu tuh nggak melihat bahwa mendorong partisipasi publik itu bagian dari tanggung jawab mereka. Jadi for example, sementara new media, digital media, itu tuh secara sadar dan justru sengaja tuh mereka akan mendorong partisipasi publik. Aku ngasih contoh misalnya tentang pemilu gitu ya. Kalau di TV tuh dulu waktu aku di TV, ya aku akan liputan, akan wawancara pejabatnya misalnya, atau kemudian akan liputan di TPS-nya, and then I would say of course jangan lupa besok nyoblos ya gitu, tapi that's about it gitu. Sementara di digital media, di new media sekarang, we would do more to make sure ada active participation from the citizen. For example, misalnya waktu kemarin kita liputan pemilu, kita bukan cuma bilang, hey nanti milih ya, tapi kita menggerakkan komunitas narasi di daerah-daerah, mereka kemudian ada di TPS, mereka memantau hasil penghitungan suara, mereka melaporkan itu ke kita, dan mereka make sure suaranya nggak ada yang dicuri. Dan itu jadi bagian, yang pertama kita menggerakkan komunitas, kita bikin orang jadi active participations as a citizens, dan yang kedua kita juga dapat konten, dan yang ketiga menurutku, ya we're doing our job more than just reporting the news, tapi make sure memang demokrasi sudah sesuai dengan jalurnya gitu. That's one example. Aku ngasih contoh lagi misalnya, waktu aku dulu di Metro, ada satu cerita yang selalu, yang waktu itu aku angkat soal korban salah tangkap polisi. Jadi anak usia 10 sama 12 tahun itu dituduh membunuh, sesuatu yang nggak mereka lakukan loh kok, tapi mereka dituduh membunuh, disiksa untuk mengaku, sampai kemudian akhirnya masuk di penjara. Pengamen di Cipulir. Waktu di Metro, Mata Najwa, kita udah mengangkat kasus itu, dan kita follow up terus. And akhirnya, at the end, memang terbukti mereka nggak kebunuh, dan akhirnya mereka dibebaskan. Tapi mereka udah terlanjur di penjara 3 tahun. Jadi mereka udah kehilangan masa depan, mereka udah nggak sekolah, orang tuanya juga udah bayar jual motor, karena untuk masuk penjara, of course guys, rahasia umum, kalau mau enak ya lu harus bayar, gitu kan. Jadi udah kehilangan masa depan dan banyak hal nih. Di Metro, yes, selesai di situ, aku meliput, aku tunjukkan ke publik, dan berharap tergerak gitu. Ketika aku di narasi, aku follow up lagi nih kasus ini kok. Karena waktu itu newspack-nya adalah 2 pengamen ini menuntut ganti rugi ke negara. Mereka adalah korban salah tangkap yang seharusnya dapat ganti rugi, dan mereka tuh minta ganti ruginya ke pengadilan tuh cuma kayak 200 juta gitu. Padahal kalau gue bilang diinget-inget, ya Allah, lu udah disiksa, udah masuk penjara, kehilangan masa depan. It should be more. Dapat 200 juta gitu. Tapi itu pun kok Raymond, itu pun ditolak. Negara menolak membayar atau mengganti kompensasi ganti rugi buat 2 anak ini. Apa yang terjadi? Di narasi kemudian kita bukan sekedar melaporkan itu. Aku menghubungi LBH Jakarta dan aku menghubungi kitabisa.com. Jadi kita bikin crowdfunding, kita ajak netizen, pengikut Mata Najwa waktu itu, follower Mata Najwa, untuk mari kita patungan untuk ngebiayain supaya 2 anak ini bisa ngelanjutin sekolah. In less than 24 hours, kekumpul ratusan juta yang bisa membuat mereka sekolah bukan hanya sampai SMA, tapi juga bisa lanjut ke kampus insya Allah. So that's the power, I think that's the power of the new media. Kita mendorong partisipasi, dan kita melakukan hal yang memang lebih mudah dilakukan di media digital. Kalau di TV mau kumpulin crowdfunding tuh agak susah tuh. Tapi media digital di mana interaksi antar
pembuat konten dan penikmat konten itu lebih dekat, bisa jauh lebih intens, things yang bisa kita lakukan jauh lebih besar. So I think that's one of the main differences between kalau aku masih di media konvensional dan kemudian media digital. Bagaimana memanfaatkan the power of digital sesungguhnya, interaksi, kemungkinan kita untuk melipat gandakan pengaruh, ngajak orang crowdfunding dan sebagainya. Itu tuh bisa dilakukan di media digital, menurutku itu. Salah satu dari digital sebenarnya ini buat teman-teman yang nonton juga ya, karena kebanyakan orang mikir digital itu cuma kayak platform distribusi doang. Analoginya it's still one way gitu. Padahal the power of digital tuh pas kita udah bisa bikin users atau orang yang melihat lewat platform digital itu ikut partisipasi. I think itu memang salah satu yang banyak orang tuh belum aware itu yang harus mereka lakuin kalau mereka mau go digital gitu. Yeah. Dan itu kan untuk bidang narasi, maksudnya bukan cuma bidang media kan kok, maksudnya di any industri bisa dilakukan itu kan? Semua, soalnya di zaman content saturated kan kayak semua tuh kayak try to push satu arah gitu, tapi cuma beberapa yang berhasil bikin partisipasi gitu sama orang yang menonton, dan itu salah satu superpowernya juga kalau bisa kayak gitu. That's one of the best experience, tapi kalau one of the hardest thing in running narasi. Mungkin waktu pandemi ya, karena pandemi itu kan it hit us really bad semua industri, terutama juga media. What happened waktu pandemi adalah kok views-nya naik, tapi sponsornya turun. Karena walaupun orang mau tahu soal COVID, tapi brand-brand tuh mereka nggak mau diasosiasikan dengan sesuatu yang bikin orang sumpek, you know what I mean? Jadi nggak sebanding. Jadi kita bikin konten, kita cerita soal COVID ini apa dan sebagainya, views-nya tinggi gitu. Dan harusnya kan views tinggi itu berkorelasi dengan pemasukan atau pendapatan dong kok. Tapi benar. Tapi enggak. Iya, karena ya itu mereka brand-brand tuh nggak mau diasosiasikan dengan sesuatu yang akan menimbulkan bad experience, dalam hal ini COVID gitu. Jadi di masa-masa pandemi tuh ada banyak sekali rencana, karena kan kita juga banyak bikin event tuh di narasi. Narasi kan bukan cuma konten, kita ngelola komunitas dan kita banyak bikin event. Itu juga salah satu strategi bisnis sesungguhnya untuk subsidi silang. Kalau konten susah dijual, tapi kalau event itu rame dan itu biasanya lebih mudah mendatangkan revenue. Sponsor tuh juga lebih seneng tuh sponsorin event karena mereka bisa jualan produk kok. Jadi disponsori oleh brand makanan tertentu, mereka bisa jualan di eventnya dan sebagainya. So that's how salah satu strategi yang kita lakukan di narasi, cross subsidi gitu, bikin event dan sebagainya. Dan ketika pandemi, of course lo nggak bisa bikin event. Bisa sih bikin webinar, tapi harganya cuma 1/3 kok. Sama ya nggak sih? Sponsor tuh cuma 1/3 dari yang biasanya dikasih gitu. Masih untung 1/3. Kadang cuma ya Allah ini dapetin berapa dikit banget gitu. It was a tough time for us gitu. So much so sampai kemudian seluruh jajaran BOD dan manajer itu aku nggak kita harus pemotongan gaji. BOD tuh cuma dapat 50%, kemudian tahap manajer, jadi kita pokoknya jadi kita harus motong gaji, dan itu kan berat banget ya, maksudnya tapi we didn't have any choice at that time, karena ya nggak ada uang masuk, sementara kita nggak mau lay off orang gitu ya, so we have to do what we have to do gitu. Salah satunya adalah waktu itu kita sempat akhirnya penyesuaian gaji dari karyawan narasi, which is very tough, which is very 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 hard for us gitu, karena ya kita nggak mau, we expect so much from them, lagi masa susah, lagi orang lagi deg-degan masa depan antara hidup dan mati pandemi itu. Tapi ya that's one of the hardest thing that aku sampai nggak bisa tidur berhari-hari itu sebelum akhirnya ngeluarin keputusan bahwa ya we have to adjust itu. Tapi alhamdulillah setelah itu things getting better, terus udah bisa, sekarang malah udah pada naik gajinya, alhamdulillah. Aku respect banget loh sama Kanana kalau bisa share itu, soalnya nggak banyak entrepreneur notabene tuh berani share hal-hal itu. Tapi aku juga di beberapa YouTube tuh share one of the toughest time-nya ternak uang di awal tahun itu, kita ada bisa dibilang kemakan salah strategi kayak kebanyakan startup. Pas semua berharap kayak semuanya naik terus, kita di 2 bulan itu pernah spending hampir 10 miliar. Itu untuk legal dan lain-lain. Ternyata the market nggak grow secepat itu, dan salah satu hal yang tersulit aku lakuin tuh waktu itu sampai sekarang tuh founder juga nggak dikasih gaji. Tapi we're fine with that gitu. Manager juga mengalami pengurangan, tapi kita ngelakuin layoff, dan itu salah satu hal terberat yang aku pernah lakuin selalu in every company. Tapi I think one of the thing yang di respect dari entrepreneurs, especially di sini yang nonton-nonton yang calon entrepreneurs juga, be honest gitu loh. Karena banyak company-company itu mengkedokkan makroekonomi, mengkedokkan situasi yang tidak pasti, jadi alasan yang padahal karyawannya kerja baik gitu, tapi dipecat dan mereka jadi ngedown, mereka jadi ngerasa salah mereka, padahal kenyataannya it's not. It's always the fault of the entrepreneur. So I respect a lot. So what is Narasi's ultimate goal? Kayak kalau mau ditanya ini company mau dibawa kemana, or the brand, or the name gitu, sebenarnya kayak the big, hairy, audacious goal yang mau coba di-solve itu apa Kak? Ada bawa-bawa mau IPO jangan-jangan nih? Aduh. Nggak tahu, I'm not sure about IPO. I don't think it's a strategy for every company. That's one thing. I agree.
Jadi kalau itu kemudian jadi ultimate goal, belum tentu itu ultimate goal yang malah justru bagus gitu. Jangan-jangan nggak bagus gitu. So I'm still not sure about that yet gitu. We're still learning gitu ya. Kalau in terms of business dan sebagainya. Tapi kalau ultimate goal secara keseluruhan sih, I just baru 5 tahun, masih startup. Mudah-mudahan bisa umurnya panjang, karena then again, business media tuh, we're still trying to find the best business model gitu untuk bisa membiayai ini. We wanna do a lot gitu. Ini menjelang tahun pemilu, apalagi menjelang tahun pemilu narasi kemudian memperbanyak kru redaksinya, narasi newsroom, karena kita mau investigasi soal money politics, kita mau make sure orang-orang yang kemudian mau mencalonkan diri itu juga udah rekam jejaknya bisa juga dicek dan sebagainya. So we wanna do a lot gitu. Tapi in order to do that, we need capital, we need money gitu. Jadi sebetulnya our aim adalah to make sure kalau narasi bisa terus jadi media yang berpengaruh, media yang bisa ngasih informasi yang berguna bagi publik gitu. Karena aku dari dulu percaya tuh kekuatan informasi. Semakin berkualitas informasi yang publik dapatkan, semakin berkualitas keputusan-keputusan yang akan diambil oleh publik gitu. Jadi korelasinya tuh jelas, dari mulai informasi soal mana vaksin yang paling pas gitu ya, atau gimana caranya kita kalau mau bepergian di musim pandemi, apa syarat-syaratnya. Dari mulai itu sampai ya yang lebih signifikan, siapa yang paling layak untuk jadi pemimpin dilihat dari rekam jejak, siapa yang kemudian bagaimana kita bisa memastikan pemerintahan kita itu diisi oleh orang-orang yang kredibel. Jadi kalau informasi yang kami berikan media berkualitas, keputusan-keputusannya juga berkualitas. So that's the ultimate goal, adalah menciptakan masyarakat yang tercerahkan lewat informasi yang berkualitas yang kami berikan. Itu sebetulnya. Pemerataan informasi berkualitas untuk memajukan warga negara Indonesia. Keren. Nah, segmen kedua tuh entrepreneurship nih, Kak. Most people, ini kan aku juga actually ini my first time kayak ngedengerin the story of narasi. Aku lumayan dapat grasp of the story gitu. Tapi kalau seputar entrepreneurship, ini kan pandangan pribadi juga dari Kanana gitu. Kayak pertama, kalau misalnya if you want to start entrepreneurship, kayak Kanana kan salah satu yang lama banget di dunia profesional gitu, baru masuk ke dunia entrepreneurship gitu. Dari yang Kanana pelajarin, where do you start gitu? Kalau mau mulai jadi pengusaha atau kewirausahaan gitu? Harus tahu apa yang mau dilakukan. Jadi kalau aku tuh dulu, aku walaupun deg-degan dan sebagainya ya, I know what I want to do. Maksudnya I have a clear thing of apa yang mau aku lakukan gitu. Walaupun kemudian ada banyak adjustment, walaupun kemudian ada banyak perubahan along the way, tapi aku mau bikin media buat anak muda yang bisa bikin anak muda kita melek, kritis, nggak gampang terpengaruh virus dusta gitu. I know that what I wanna do. Jadi sebetulnya aku mau bikin Mata Najwa yang nggak hanya cuma seminggu sekali di TV, tapi Mata Najwa dengan beragam turunan konten yang bukan hanya politik, yang bisa dinikmati dan jadi pegangan anak muda. So I know what I want. Jadi menurutku tuh itu tuh. Jadi pertama tuh lu harus tahu lu mau bikin apa sih gitu. Terus dalam case aku kan nggak sendirian. Jadi find your tribe. Jadi cari orang-orang yang juga believe in the same mission, yang cukup kemudian bisa lu bagi-bagi beban tuh, dan juga bagi-bagi keresahan. In my case, I have my 2 best friends, my co-founders gitu, yang kemudian juga punya visi misi yang sama. Jadi know what you want, find your tribe gitu ya, karena you cannot do this alone gitu. Dan termsnya itu nggak harus necessarily co-founder, tapi kayak partner, apakah suami, pacar, atau orang-orang yang memang believe in your mission, karena trust me, you're gonna need those support. Trust me, itu sih. I agree, guys. Entrepreneurship is hard, especially kalau kita punya visi yang besar. I agree. Tapi banyak yang bilang tetap mau coba sendiri dan lain-lain. Cuma sampai sekarang even aku pun punya resources sama kemampuan untuk jalanin sendiri, tapi I don't wanna do it alone. Soalnya memang ada faktor mentalnya itu sih, to have that support gitu loh. Menurut Kak Naswa, dari ngejalanin 5 tahun ini, apa ilmu yang paling penting in running a business atau jadi entrepreneur? Humility, I think. Being humble. Maksudnya karena dunianya tuh berubah cepat banget. Aku merasa dunia digital itu things that I learned today, itu I think tomorrow would not be relevant anymore. Teknologinya berubah, pasarnya berubah, kondisinya berubah gitu. Jadi humility itu menurutku penting banget sih dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nggak merasa sok tahu segala gitu. Dan harus willing untuk belajar, termasuk kayak bongkar sesuatu yang udah kita nyaman banget. Aku ngasih contoh di TV tuh dulu, TV aku 17 tahun di TV dan nggak masuk digital sama sekali tuh dulu. Kita tuh di TV pokoknya semuanya serba you're not more important than the news. Pakai prinsip BBC. Jadi rambut lu kagak boleh aneh-aneh, nggak boleh pakai anting yang gede. Pokoknya orang fokusnya pada news gitu. Walaupun lu nggak boleh distract gitu.
Sementara once you go into digital, personality itu jadi penting karena kan orang nontonnya di tangan ya, deket gitu. Benar. Orang nonton kita lagi sambil di kamar mandi, lagi nongkrong, lagi sambil tidur, selonjoran. Jadi apapun yang harus ditunjukin di sini, it has to be close, relevant. Jadi aku harus belajar tuh untuk membuka diri, belajar untuk gak apa-apa salah-salah. Dulu tuh di TV kalau salah dikit ganti semua, audio nggak ada yang pecah gitu kan. Pokoknya harus straight, gambar harus lurus dan sebagainya. Seperti itu, tahu kan? Jadi tuh susah banget buat aku membongkar cara lama bekerja yang semuanya pakai aturan. Segmennya 13 menit ya, habis ini break iklan ya. Tapi once you go here, it has to be natural, harus personal, harus santai. Semakin geradakan malah kayaknya orang semakin seneng karena semakin apa adanya. Dan itu tuh susah buat aku yang terbiasa kaku bertahun-tahun ada di televisi. That's just one example sih. Jadi lu harus kayak belajar hal baru termasuk membongkar kebiasaan yang lu rasa udah bagus, itu sih. Aku ngerasa kok perubahannya dari Najwa sebelumnya di TV, pas pertama kali bikin video TikTok tuh aku ngerasain kayak sekarang kok Najwa lebih berani untuk make mistakes, lebih berani untuk show. Berarti itu salah satu adaptasinya ya, kayak itu nyesuaiin diri kan, diri sama tempat mediumnya, sama audiensnya, sama platformnya gitu. Karena kalau enggak kan ya jadi nggak relevan. Oke. Ini sebenarnya udah dijawab semua sih, kayak modal ilmu atau modal uang. I think kalau Najwa lebih penting modal uang atau modal ilmu? Aku minta duit. Enggak, dua-duanya. Gimana sih guys, ilmu tuh penting. Dua-duanya sih. Nah, aku berasa beruntung ya. Jadi maksudnya aku tuh I don't want you guys untuk ngelihat bahwa wah ini mulus dan sebagainya. Aku beruntung karena aku tuh udah 17 tahun ada di industri ini. So basicnya tuh aku tuh punya basic dan aku alhamdulillah karena Mata Najwanya juga udah punya nama. Aku beruntung karena sebetulnya tuh nggak mulai dari awal banget. Orang tahu aku, orang tahu Mata Najwa, orang udah tahu karya-karyaku, orang udah tahu reputasiku. Jadi waktu aku memulai startup, aku nggak memulainya itu dari nol, tahu kan kok? Aku tahu itu nggak fair ngebandingin sama orang yang sama sekali baru pertama kali mulai terus bikin startup orang nggak kenal. Ketika Najwa Shihab bikin narasi, aku tuh memulai dari start yang berbeda dengan orang yang sama sekali baru. So I understand how lucky I am. I understand itu sesuatu yang nggak semua orang bisa dapatkan dan lakukan, dan itu jadi benefit buat aku. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain bebannya juga jadi lebih berat. Kalau kemudian ekspektasinya tinggi banget, kemudian orang tuh kan udah bagus-bagus lu jadi di Metro gitu, sok-sokan masuk digital bikin startup kayak gitu sekarang startupnya kan gitu. Jadi beban itu juga di satu sisi karena udah ada modal, bebannya dan ekspektasinya itu juga jadi lebih berat. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin ya nggak sama banget juga sih, tapi at least itu ada penyeimbangnya gitu sih kok. Ya, aku penasaran dari perspektifnya kan Najwa, yaitu topik UMKM. Sebenarnya aku mulai riset tentang UMKM dan ternyata itu jadi fokus yang harusnya terjadi 2020. Dan banyak inisiatif negara yang harusnya terjadi pas pandemi, tapi karena ke roadblock, jadi 2023 itu jadi fokusnya UMKM. Dan ternyata UMKM itu kontribusi 60% ke GDP kita. The reason kenapa Indonesia resilient banget soal resesi, itu kan salah satunya karena konsumsi rumah tangga kita gede banget. Dibanding dengan ekspor-impor yang harusnya negara lain, jadi negara lain kena gitu, sedangkan kita harusnya kena, tapi kita nggak kena gitu. Soalnya itu misalnya UMKM dengan fakta bahwa UMKM itu backbone negara Indonesia, yang sekarang cuma 3,4% nih, yang Indonesia itu entrepreneur, tapi kita butuh 12% untuk jadi negara maju gitu. Kalau landscape Indonesia sebagai negara untuk UMKM, kayak is it the right time? Apakah ini tempat yang baik? Apakah kita harus jadi profesional dulu? As entrepreneurs perspektif, karena di Indonesia nih, kita sebagai orang yang mau masuk ke UMKM dan entrepreneur, what do you think? Apakah negara kita nge-support? Apakah anything seputar itu? Yeah, I think you know more on this issue than me sih, kok. So I want to learn more from you specifically. Kalau for me sih, it's always better kalau kita bisa jadi orang yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Apalagi buat orang-orang yang memang punya kesempatan lebih, punya ilmu lebih, punya kemampuan lebih, punya drive lebih gitu ya. Daripada lo menghalangi jalan atau menu-menuhin kesempatan yang udah tipis gitu untuk teman-teman lo yang mungkin aja nggak punya kesempatan atau ilmu atau kegigihan lebih dari lo. So give those job markets for those yang memang nggak mau melakukan atau nggak punya kesempatan melakukan, and for us let's do yang dibaliknya, kita yang ngasih kesempatan pekerjaan. So that's itu prinsipku sebetulnya, itu sesederhana itu sesungguhnya. Aku agree sih. Soalnya selama ini kan kita bahas tentang 2045 bonus demografi. Kalau kebanyakan ekonom tuh bilangnya kita bisa maju karena banyak konsumsi, karena populasi kita banyak, karena produktif, semuanya bakal
beli gitu. Tapi karena entrepreneurship belum begitu tinggi di Indonesia, jadi narasinya tuh nggak kebangun di sana, nggak kebangun bahwa kalau bisa setiap warga itu bisa bikin produknya sendiri, bisa bikin kayak usahanya sendiri. Kalau seluruh warga kita bisa jadi produsen, at the same time menjadi konsumen, membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain, we are on track jadi negara dengan perekonomian kuat. Itu something yang aku resonate banget. Dan kemarin pas dengar Pak Jokowi sempat speech tentang memajuin UMKM, aku jadi terdorong banget, especially yang go local, kurangin produk-produk import gitu. It's okay to buy import, tapi kalau misalnya kita bisa produksi lokal sendiri dengan kualitas import, I think that would be good. Apalagi yang kemarin kasus yang nikel ya di WTO dan lain-lain. So I think my take itu, I think ada baiknya juga bagi yang mau menjadi entrepreneur, pursue it, dan kita buka lapangan pekerjaan buat teman-teman nanti yang mau bisa berprofesional gitu. Betul. I totally agree kok. Kalau Kanana, kayak udah menjalani nih 5 tahun nih, harus nggak semua orang jadi entrepreneur? Definitely no. Maksudnya, I think apalagi kayak kan sekarang kan kayaknya keren tuh founder startup. Semua orang berlomba-lomba jadi founder startup. Maksudnya nggak semua orang harus jadi founder startup. Iya. Karena startupnya tuh juga butuh orang-orang yang selain founder tuh udah banyak sekali yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah startup dan perusahaan. Not everyone should, not everyone can, and not everyone juga memang harus melakukan gitu. It's not a mandatory, I agree. Tapi if you have, even though kayak sekecil apapun rasa penasaran, sekecil apapun ketertarikan, you owe it to yourself untuk merawat ketertarikan itu. Jadi ada rasa penasaran, mau nyoba, terus bisik-bisik, itu tuh jangan di-ignore tuh, itu harus diikutin tuh, tahu kan maksudku? Iya, ngerti. Harus dikasih makan. Iya, tahu lah, kan ada kan kadang tuh kita feeling kita, aduh kayaknya seru banget, penasaran, pengen tahu gitu ya. Itu jangan didiemin suara itu, termasuk suara ketika pengen bikin sesuatu yang baru, atau ngelihat kan banyak tuh entrepreneur yang akhirnya berhasil gitu ya bikin produk karena dia mau nyobain produk yang ini kagak nemu produknya, atau dia kemudian ngelihat harusnya nih bisa kayak gini nih, gue bisa bikin yang lebih bagus nih gitu ya. Itu tuh juga jangan didiemin, itu harus dirawat ketertarikan itu. Dan itulah yang kemudian nanti akan jadi besar, jadi passion. Jadi passion tuh bukan sesuatu yang ujuk-ujuk lu tidur tengah malam dapat atau wangsit gue dapat passion. Aku selalu bilang tuh passion tuh nggak kayak gitu caranya, tahu? Bukannya lu malam tidur terus tiba-tiba bangun. Passion itu tuh merawat ketertarikan dari hal-hal yang kecil, termasuk menurutku entrepreneurship. Hal-hal kecil yang lu penasaran, yang lu mau lakukan, lu rawat dikit-dikit, and then it will become big. Menurutku itu. Hampir semua entrepreneur kayak gitu loh, Kak. Kayak pasti ada keresahan kecil, kayak founder Netflix, bete karena pas balikin DVD dia kena denda, terus ada foundernya siapa gitu. Pasti mulai dari keresahan, tapi dikasih makan. Kebanyakan orang kayak keresahan terus kayak udah didiemin gitu, nggak dieksplor gitu. So I think I agree, nggak semua orang harus jadi entrepreneur, dan aku juga nggak suka kalau entrepreneur tuh meninggikan diri sendiri lebih hebat daripada profesional. Kenyataannya enggak. Semua orang tuh punya jalurnya masing-masing, tapi aku ngebangun Sevenpreneur biar yang mau dan mau explore untuk menjadi entrepreneur, kita bisa grow bareng-bareng gitu. Tim aku udah ngumpulin nih beberapa Q&A session yang kekumpul, biarpun capek fisik, pikiran banyak banget, tantangan cobaan selama 2 tahun, apa yang bikin maju dan fight, dan pernah gak sih ngerasa kayak males gitu loh? Pernah. Oh ya, pernah. Dan aku kalau males, aku orangnya sebenarnya nggak males sih. Mungkin bukan males ya, tapi aku orangnya dari dulu nggak malesan. Gue dari dulu kan nerd kan, can you tell gitu. Aku nerd banget. Jadi masa sih karena nerd? Aduh ya Allah, ini baru sekarang ini aja nih agak lumayan lah gitu paham hal-hal yang ngetren. Sebelumnya tuh nerd banget. Tapi aku tuh nggak pernah males sih dari dulu. Tapi kalau capek, jenuh, of course gitu. Dan aku kalau capek biasanya ya just do simple things. I would nggak keluar kamar, pesan dari food online gitu ya, and then I would watch Netflix gitu ya, nonton apa dan sebagainya. So definitely find your me time gitu. Tapi kalau pernah ngerasa jenuh dan capek ya, tapi kalau malas enggak. Menurutku kalau malas tuh berarti kita belum menemukan apa yang kita anggap penting sih. Karena why-nya kurang kuat ya? Iya, kayak aku tuh sering banget ya misalnya ditanya sama dede-dede, Kak gimana ya caranya supaya aku semangat, gimana caranya supaya aku mau melakukan ini. Dan menurutku ya kalau lu malas berarti yang lu lakukan itu gak cukup penting. Karena misalnya nih, kalau buat kita penting dapat banyak teman. Jadi kita ngeluangin waktu tuh untuk gaul kemana-mana. Buat kita penting untuk tahu informasi yang lagi ngetren. Makanya kita berjam-jam main TikTok gitu ya. Buat kita penting penampilan cakep. Jadi berjam-jam kita make up. Jadi kalau menurut lu itu penting, lu pasti akan meluangkan waktu melakukan itu. Kalau lu malas melakukan sesuatu, ya berarti nggak cukup penting. Berarti pendidikan menurut lu nggak cukup penting, masa depan menurut lu nggak cukup penting, orang tua bangga pada lu nggak cukup penting, ya lu nggak usah lakuin. Sesederhana itu ya nggak sih? Percuma motivator semangat apa dan sebagainya, itu paling ngaruhnya 10% kok. Selebihnya has to come from yourself. If you think something is important and then you would make time to do it. Kalau enggak,
cari yang lain yang bisa bikin lu mau melakukan itu. Sesimpel itu sebetulnya. Pertanyaan kedua nih Kak, mana yang lebih baik? Menambah kemampuan diri, berbagai kemampuan, atau memperdalam yang ada potensi dan udah jago? Oh, memperdalam yang kita jago, apa menyamping gitu kemampuannya? Lebih penting mana? I think kita bisa melakukan dua-duanya kok. I think maksudnya it doesn't have to be one way or the other sih. Tapi kalau aku nih berada pada karena aku kan relatif ya di industri yang sama, tapi kemudian medium dan suasana ini yang berbeda. Jadi kerjaanku tuh sekarang tuh aku ikut seminar, aku kemudian banyak datang. Kalau dulu tuh aku diundang biasanya jadi pembicara tuh dulu pas di Metro. Sekarang tuh aku datang konferensi-konferensi teknologi, terutama itu I would come and learn as participant, jadi aku banyak ikut itu. Terus buku-bukuku tuh juga sekarang variatif gitu ya. So I think those are some things that kita bisa lakukan dua-duanya kok. Tapi di sisi lain aku juga nambah skill yang lain, nambah kegemaran yang lain. So I think nggak usah didikotomikan sih kok. Iya, harus intinya belajar yang dibutuhkan di saat itu ya. Iya. Dan penting untuk reskilling sih, karena aku baca buku tuh kok. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu akan menjadi nggak relevan dalam 4-5 tahun lagi. Jadi ada skill-skill yang ada istilahnya half time skill tuh, yang hanya akan relevan sampai 4-5 tahun. Ada yang akan lebih panjang relevansinya. Ada yang dalam 1-2 tahun tuh udah akan hilang sama sekali. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi skill kita tuh lebih banyak yang perishable atau lebih banyak yang akan lebih tahan lama gitu. Dan gimana caranya kita memperbanyak skill-skill yang akan berguna lintas industri, peran apapun yang kita lakukan dan akan kepake terus. Kayak critical thinking, terus kemampuan kita untuk komunikasi, kemampuan kita untuk bisa menganalisa. Itu lu mau ngerjain apapun, apakah lu entrepreneur, apakah lu karyawan, apakah lu di media atau lu di bidang apapun, itu bakal terus kepake gitu. Jadi mulai dari mengenal diri sendiri dulu sih, menurutku itu yang penting. Dan kemudian kita list mana yang akan tergantikan, yang udahlah gitu ya, dan mana yang harus terus kita asah, itu sih. Oh, itu bagus sih perspektifnya, jadi belajar berdasarkan relevansi pendek atau panjang gitu ya. Relevansi, seberapa masih akan relevan skill ini dipakai di masa depan. And when I said masa depan, itu bukan 20-30 tahun lagi loh. Dengan perkembangan teknologi sekarang, masa depan is literally mungkin 4-5 tahun lagi tuh udah masa depan, ya kan? Iya. Last question yang paling spicy. What if narasi gagal? Jadi aku nggak pernah melihat itu sesuatu gagal atau enggak kok. Jadi cara berpikir paradigma yang kemudian aku pelajarin adalah I have this big vision gitu ya. Dan untuk mencapai itu tuh ada langkah-langkah atau goal-goal in between yang harus aku capai. Dan untuk mencapai goal itu ada banyak cara. Jadi kalau misalnya aku nggak berhasil untuk melangkah ke sini, bukan berarti visi besarku di sini yang gagal. I just have to find a different way gitu untuk mencapai ke sini. Turun sedikit dulu, dari langkah lain, dan baru kemudian ke atas. Karena again, if you find your why, if you know what you wanna do, menurutku langkah-langkah menuju sana tuh bisa variatif, bisa lewat narasi, bisa lewat aktivitas lain di luar narasi, bisa lewat kolaborasi dengan yang lain. Selalu ada banyak pilihan. Karena cita-citaku bukan hanya narasi jadi perusahaan besar, cita-citaku jauh lebih besar dari itu. Aku pengen anak muda Indonesia tuh kalau ngomong benar-benar punya kapasitas membedakan mana yang fakta, mana yang dusta. Aku kepengen anak muda tuh kalau ngomong sesuatu tuh bukan katanya gitu ya. Jadi itu misalnya aku pengen generasi muda Indonesia nih, because I truly believe in anak muda, walaupun kesannya normatif ya, tapi itu yang aku lakukan ke kampus-kampus ketemu anak muda. Jadi besarnya tuh di sini, narasi is my way untuk mencapai keinginan besar itu. Tapi there are other ways. Jadi gagalnya bukan gagal my ultimate goal, tapi mungkin aja nggak berhasil di venue yang ini, and then I would find other vehicle in order for me to achieve what I want, gitu sih. Ada final tips nggak dari seorang Kak Nana Najwa Shihab untuk siapapun yang mau masuk ke dunia entrepreneurship, the one tip yang selalu dipegang gitu? Kayaknya tadi udah banyak sih sebenarnya sih dari awal sampai akhir gitu, kalau mau pilih satu atau ada satu yang penting banget orang mau tahu untuk mulai. Yang pertama, aku akan ngulang find your why. Jadi alasan kamu mau melakukan sesuatu, karena itu tuh akan jadi kompas ketika lu lagi bete, pusing, lu mau menyerah, lu mau udah gue berhentian aja gitu ya. Always find your why, dan itu akan selalu jadi pengingat why are you doing this in the first place. So itu pertama ya, find your why. Terus yang kedua menurutku dalam perjalanan, dan ini juga aku pelajarin gitu ya, dalam perjalanan you have to be flexible, karena pasti berubah tuh dari rencana dan plan awal. Jadi harus rela melepas ego dan nggak gue maunya harus gini, sama gitu. Aduh kagak jadi barang lo kalau lo kekeh. Jadi
be flexible. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin ini ya, lebih ke you lose a lot of sleep. So find time to take care of yourself juga, menurutku itu. Jadi find your me time untuk take care of yourself. Terus yang keempat, don't listen to any advice. Kadang bingung, kebanyakan pesan, tahu kan, kebanyakan tips, kebanyakan baca buku. Kagak usah mikir, just do it, mulai aja dulu gitu. Just do it. Jadi don't listen to me, don't listen to you should listen to Raymond because he knows what to do. Tapi maksudnya lu jangan kebanyakan pusing dengerin banyak orang. Just start doing it. Emang, aduh, lucu juga sih. Bagus jawaban. Aku support banget. Apalagi yang menjaga diri itu penting banget. Aku dengar dari co-founder Grab kan, dia bilang kayak satu hal pas udah mulai hektik, dia bilang bukan prioritas kerjaan, tapi lifestyle-nya dibagusin, olahraga, makan sehat. Katanya itu ngaruh banget. Aku biasanya nggak seterbuka ini sih. Oh. Okay. Aku pada prinsipnya harus terbuka. Pejabat aja yang suka nutup fakta, ya nggak sih? Pejabat, okay, good. Okay. Again, appreciate your time, Kak. Thank you guys. Ya. I'll see you guys. Ketemu lagi. And terima kasih banyak kolaborasinya untuk celengan beasiswa narasi. Itu keberkahan, aku belajar dari Abi Kures, keberkahan yang kita dapat dengan kita memberikan kesempatan atau memberikan jalan untuk orang belajar gitu ya, itu keberkahan yang akan berlipat ganda, nggak putus-putus. So thank you so much yang udah kolaborasi, insya Allah jadi berkah dunia akhirat. Thank you guys.